hari ini kita pertemuan lagi ya untuk manajemen investasi dan pasar modal ya. Jadi ini pertemuan terakhir ya, pertemuan ke-6 ya. Nanti ya saya tinggal menunggu tugas-tugasnya ya. Yang kemarin saya sampaikan ada berapa tugas, tambah sebentar tugas terakhir ya. Jadi tidak ada lagi UTS dengan UAS. Saya hanya dari tugas saya mengambil UTS dengan UAS ya. Eh ya, saya coba mau melihat ya, mau membandingkan mana sih yang lebih bagus kita bermain saham atau investasi emas ya. Nah, kita tahu sekarang kan saham kita sudah tadi belajar, emas ya. Kita tahu sekarang emas. Emas ini sekarang kan lagi tinggi-tingginya kan. Ya, emas tahun 2026 ini sempat mencapai di level 3 juta kan per gramnya. Ya. Walaupun sekarang kita lihat dia turun lagi. Ya sekarang sudah sisa 28 kalau tidak salah ya, 2800. Ya. Nah, kita akan melihat ya, kira-kira mana yang bagus. Apakah saya beli emas atau beli saham? Ya. Yang pertama adalah tipe investasi. Ya. Kita lihat saham merupakan jenis instrumen investasi aktif. Ya. Sebab perusahaan akan berusaha untuk mengelola, mengembangkan, dan membangun bisnisnya agar berhasil. Nah, ini saham ya. Jadi saham itu adalah investasi aktif. Kenapa dikatakan dia aktif? Karena perusahaan ini dia selalu mengembangkan dirinya. Bagaimana membangun bisnisnya dan bagaimana dia bisa lebih bagus. Ya, nah ini. Semakin banyak keuntungan yang didapatkan perusahaan, maka return atau keuntungan di diperoleh investor juga makin meningkat. Jadi apabila perusahaan itu makin bagus, sahamnya makin laku di pasaran, otomatis return atau keuntungan yang didapatkan investor juga akan meningkat. Namun itu kalau naik, ada sebaliknya lagi. Anomalinya di mana? Ya. Jika perusahaan mengalami kegagalan, maka yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian pada saat itu. Nah, ini juga sangat berbahaya sekali. Ya. Ya. Jadi dia bisa turun. Tadi kita mengatakan, wow dia bisa naik. Kenapa? Penjualannya bagus. Reputasinya bagus. Perusahaan itu. Tapi tiba-tiba, wah ini sekarang menjadi krisis. Jenis energi. Nah, kondisi perekonomian kurang bagus. Perusahaan mengalami kegagalan. Maka otomatis return yang kita harapkan itu akan turun. Ya. Tapi kalau emas, ya sekali lagi ya, kalau emas, ya, ini tidak ada masalah. Emas merupakan investasi dia reaktif. Ingat tadi ya, reaktif. Karena tidak memerlukan usaha bagaimana menaikkan. Ya. Jadi kalau kita menaikkan harga emas, itu kita tidak bisa mengatakan, wah, saya berusaha bagaimana cara menaikkan harga emas. Tidak bisa. Kita tidak bisa. Kenapa dia? Karena dia reaktif. Beda kalau saham. Saham tadi ini adalah investasi aktif. Kalau perusahaannya makin bagus, makin dikenal, makin disukai oleh customer atau trader, dia harganya makin tinggi. Nah, kalau emas ini tidak. Tidak bisa kita mengatakan emas saya mau rubah emas. Bisa nggak? Wah, supaya harganya lebih tinggi. Ya nggak bisa. Emas naik ini karena ada permintaan dunia, permintaan masyarakat. Nah, itu saja dia. Ya. Kalau permintaan masyarakat turun, maka harga emas akan turun. Ya. Nah, itu ya. Jadi tipe investasinya. Jadi kalau saham dia ada investasi aktif, artinya dia bisa bergerak, naik turun itu pergerakannya biasa. Tapi kalau emas, naik turunnya itu tidak segampang itu. Kita lihat harga emas. Ya. Dulu ya, tahun-tahun 90-an berapa harga emas?
Dia tidak sampai 100.000. Sekarang 3 juta. Kemudian dia turun ke bawah? Enggak. Dia akan naik terus, tapi naiknya pelan dia. Kenapa? Karena dia adalah investasi reaktif. Dia hanya dipengaruhi oleh permintaan pasar. Kalau permintaannya banyak, tinggi, maka harga emas akan naik. Ya. Makanya ya, ada tradisi ya, utamanya kita orang-orang Sulawesi ada tradisi itu ya. Kapan menjual emas dan kapan membeli emas? Terkadang kan orang Sulawesi itu kan, di mana-mana orang Sulawesi itu, wah, kalau tidak ada emasnya bukan orang Sulawesi. Ya. Dia tidak bisa makan, yang penting bisa beli emas. Jadi orang Sulawesi itu bisa beli emas, tapi beli yang lain-lain tidak bisa. Kenapa? Karena suatu nilai prestis dia, kebanggaan. Jadi kalau kita di Sulawesi itu ya, kalau pergi pengantin tanpa emas, itu orang melihat, wah, ini siapa tidak ada emasnya. Tapi begitu dia menggunakan emas, wah, itu ya. Coba lihat kalau ada pengantin Sulawesi ya, itu emasnya itu dari tangannya ya. Tangan sampai siku itu emas semuanya. Leher, wah, emas semuanya. Nah, tapi dia reaktif. Tidak bisa kita menaikkan harganya begitu cepat. Tidak bisa. Ya. Dia hanya melihat kondisi. Itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masa waktunya. Masa waktunya. Masa waktu saham tergantung eksistensi perusahaan. Ini. Kalau perusahaannya masih bagus, aman dia. Tapi kapan dia rugi, bangkrut, maka sahamnya tidak berlaku lagi. Ya, tidak bisa. Nah, kalau emas tidak ada. Ada nggak kita beli emas tiba-tiba nanti harganya mati? Dia hanya turun. Kemudian harganya akan selalu naik. Jadi harga emas itu selalu naik. Walaupun dia naiknya pelan. Ya makan ya, ada orang menyimpan ya. Jadi simpan uangnya itu ya, orang-orang di kampung ya, di kampung-kampung di Sulawesi Selatan itu ya. Menyimpan uangnya itu di mana? Di emas. Kenapa? Karena dia prediksi bahwa emas itu setiap naik tahun. Setiap tahun itu ada kenaikan. Kenapa? Karena emas ini digunakan sebagai patokan ekonomi global. Gitu. Jadi kalau di Sulawesi itu kalau zaman-zaman begini ya, mau orang haji, itu ramai-ramai menjual emas. Ramai-ramai. Nanti pulang haji, beli emas lagi. Itu jadi masa berlakunya ya. Jadi masa berlaku kalau saham, itu ya bisa singkat, bisa ada short time, ada medium, ada long time. Bisanya singkat, jatuh. Bisa juga jangka panjang bisa baru jatuh. Ada bisa juga bertahan selamanya. Contoh dari sekarang seperti umpamanya saham-saham apa BUMN pemerintah, BRI, apalagi Mandiri, BCA ini kan bertahan terus, bertahan terus. Walaupun dia kadang naik kadang turun. Ya, gitu. Tapi ada beberapa saham seperti yang saya sampaikan kemarin ya, saham tiba-tiba dia jatuh. Kenapa? Karena rugi. Nah, apabila kerugiannya tidak bisa pertahankan, dia bisa bangkrut. Kalau bangkrut selesai. Dia akan dikeluarkan di pasar modal. Kalau emas tidak, ya, emas tidak. Dia akan naik terus perlahan-lahan. Ya. Makanya ya, banyak, iya sekali lagi saya sampaikan ya, orang Sulawesi itu berinvestasi salah satu ada di emas. Kenapa? Tidak ada hitung-hitungannya. Tidak ada mengatakan, wah, emas ini bisa begini, bisa naik sekian, bisa turun sekian. Tidak ada. Tidak ada harga tertinggi, harga terendah tidak ada. Tidak ada. Yang jelas setiap tahun dia akan naik. Gitu. Cuma pergerakannya kecil. Ya. Ya. Kemudian emas, ya Pak, seri kepemilikan lagi. Nah, kalau saham itu ya, itu berupa surat harga.
surat berharga. Nah, itu. Dari sana kita menyatakan bahwa itu dia kepemilikan. Contoh umpamanya, saya beli saham, saham siapa? Umpamanya sahamnya BRI. Di situ ada kepemilikan. Saya memiliki sahamnya BRI berapa lot? Ada 10 lot, berarti 1000 lembar. Ya. Nah, berarti ada saham BRI yang saya miliki 1000 lembar. Nominalnya berapa? Tergantung harga belinya. Tergantung harga beli. Oke. Kalau emas, ya sekarang sih ya dalam bentuk batangan, ya, biasanya ya. Oh, saya beli emas dalam bentuk batangan 1 kilo. Simpan di mana? Simpan di safety box. Dikenakan biaya. Atau disimpan sendiri. Ada nggak Anda punya emas simpan di rumah? Ya. Cuma ya ini kalau kita simpan sendiri, mau maaf berisiko. Kenapa? Kapan ada orang tahu bahwa oh rumahnya Pak siapa Pak Jimmy Wikwe ini ada emas di sana 1 kilo. Wah, itu tidak tenang tidur Pak. Ya, tidak senang tidur. Kenapa? Pencuri pasti mengatakan wah di Pencuri, sini Pak. ada emas. Kita lihat kan sekarang begal-begal ya, begal-begal itu yang ada di luar itu ya, emas-emas yang dimiliki orang ya, itu. Ya. Nah, namun sekarang juga sudah ada ya, sekarang sudah ada mengalami perkembangan. Di mana wujudnya lagi bukan fisik, tapi ada emas digital. Ya. Ada emas digital sekarang. Jadi kita beli. Ya. Jadi kampanye saya mau simpan uang. Ya. Saya mau simpan uang di bank. Nah, kita bisa mengatakan, saya mau simpan dalam bentuk apa? Rupiah, mata uang asing, atau dolar, atau emas. Ini bisa kita simpan sekarang. Kalau rupiah, bagaimana? Kalau dolar, wah, tiba-tiba harga dolar naik. Nah, ini banyak juga yang menyimpan seperti itu. Jadi dia simpan uangnya, umpamanya. Saya simpan uang 1 M. 1 M. Tapi saya menyimpannya dalam bentuk apa? Dolar. Dihitung dulu, 1 M ini berapa nilai dolarnya? Sekian. Saya simpan. Begitu dia naik harga dolar, berarti nilai uang saya naik juga. Nah, sama juga sekarang. Saya mau simpan uang saya ini, tapi dalam bentuk emas. 1 miliar. 1 miliar itu kira-kira berapa emas? Berapa kilo? Oh, sekian kilo. Oke. Saya simpan uang saya ini dalam bentuk emas sekian kilo. Naik harga emas, baru kita tukar. Nah, ini bisa juga. Ya. Jadi sekarang lagi bukan bentuk fisik. Kenapa? Karena bentuk fisik ini sangat berbahaya sekali. Saya selalu katakan ya sama teman-teman, sama keluarga ya. Kalau Anda pakai emas, berarti Anda mengundang pencuri datang ke rumah Anda atau ke diri Anda. Iya kan? Karena begitu dia emasnya, wah ini banyak emasnya nih. Wah, tunggu. Pencuri pasti mengatakan, wah ini sasaran empuk ini. Nah, itu. Ya. Kemudian apa lagi? Ya. Potensi return dan tingkat risikonya. Apa itu return? Sekali lagi pengembaliannya keuntungannya. Nah, investasi saham dapat memberikan keuntungan yang besar. Waktu penjualan saham juga akan mempengaruhi keuntungan yang akan didapatkan. Jika dijual di waktu yang tepat, maka potensi return juga lebih besar. Namun dijual di saat yang sama, investasi yang juga memiliki risiko yang besar. Saya selalu katakan, bermain saham itu high return, high risk. Besar keuntungannya, tapi risikonya juga besar. Kita harus pandai-pandai kapan kita beli dan kapan kita jual. Buy and sell-nya ini kita harus jaga. Lihat waktunya, lihat momen yang tepat kapan. Kapan kita saling memilih ini high risk-nya, risikonya. Ya, seperti saya katakan, saya beli saham harga berapa? 12.000. Dijual berapa? 2.400. Wah, ini berarti ada kesalahan. Potensi returnnya, ya kenapa? Karena tiba-tiba anjlok. Kalau saya tidak jual, makin turun. Itu saya lakukan untuk apa namanya? Ada namanya cat loss, memotong kerugian. Ya, memotong kerugian. Nah, ini yang perlu kita jaga. Perlu kita jaga. Ya.
Oke. Sekarang, emas diketahui lebih menawarkan potensi return. Ya, itu tadi. Kenapa? Karena harga emas itu tidak pernah turun dan selalu stabil. Saya simpan emas berapa? 5 tahun pasti naik, Pak. Pasti naik. Tidak bakalan turun. Pasti naik. Tidak bakalan turun. Kemudian apa? Emas itu risknya rendah, risikonya. Karena harga emas selalu naik setiap tahun. Cuma tadi pergerakan kenaikannya itu kecil. Pergerakan kenaikannya kecil. Beda dengan saham. Saham pergerakannya dia bisa naik cepat, tapi saja bisa turun cepat. Ya. Itu pergerakan saham. Kalau emas pelan tapi pasti. Itu dia kalau emas. Emas itu dia sistemnya adalah pelan tapi pasti. Oke. Yang waktu investasinya. Ya, kita lihat. Saham bisa memberikan return yang menjanjikan jika disimpan dalam waktu jangka panjang. Ya. Meski begitu masih bisa mendapatkan keuntungan besar dari investasi meski menyimpannya jangka waktu pendek. Hal ini bisa terjadi jika menjual saham di waktu yang tepat. Saya katakan tadi. Ya. Saham ini, wah, saya simpan lama. Oh, bagus. Apakah dia naik terus? Ah, itu belum tentu, tergantung kondisi perusahaannya. Kalau kondisi perusahaannya bagus, ya, dia akan naik terus. Tapi kondisi perusahaannya rendah, dari mana kita tahu? Nah, kita bandingkan. Kapan dia pertama IPO masuk di pasar, berapa harganya? Sekarang berapa? Contoh umpamanya BRI. BRI pertama IPO hanya sekitar Rp700. Sekarang berapa? 3.000 lebih sekarang. Nah, ini satu contoh. Jadi dia bisa mendapatkan keuntungan apabila kita bisa menjual di waktu yang tepat. Tuh. Emas, jangka panjang. Jangan harap pokoknya saya beli emas hari ini, jual minggu depan, oh susah. Pasti harganya turun. Pasti. Tapi pokoknya, wah, saya beli emas hari ini. Untuk kapan? Saya jual 5 atau 10 tahun yang akan datang. Wah, itu pasti naik itu, Pak. Pasti naik itu. Bisa turun? Agak susah. Kenapa? Karena emas itu setiap tahun dia akan naik. Setiap tahun dia akan naik. Nah, itu ya. Jadi untuk investasi emas ya, ada 4 ya. 4 yang bisa kita lihat. Ya. Jadi 4 ya. Yang pertama adalah tipe investasinya. Sekali saya katakan, investasi emas itu adalah apa? Saham itu adalah investasi aktif, dia bisa bergerak tergantung permintaan pasar, tergantung kondisi perusahaan. Sedangkan emas adalah investasi reaktif. Yang kedua adalah masa berlakunya. Saham masa berlakunya bisa cepat, bisa lambat. Ya. Tergantung kondisi perusahaannya. Ya. Dan tergantung kondisi keuangan. Kondisi perekonomian. Nah, itu. Sedangkan emas itu ya setiap tahun ya kena menjadi patokan dunia. Kemudian kepemilikan ya, itu tadi emas apa saham dalam bentuk surat berharga. Ya. Kita beli saham tidak kita ada pegang Pak, tidak ada kita pegang. Emas ya dulu ya harus ada. Makanya ya kita lihat ya kalau laki-laki sih jarang, perempuan emas ada di tengah di lengan, ada di tangan cincin, ada kalung, ada di leher, gelang apa namanya? Kalung ya, ada gelang, ada anting. Ya. Ini malah ya kadang juga sekarang kita lihat ya, emas itu disimpan di mana lagi? Di giginya. Ya. Karena dia adalah sifatnya wujud. Harus nampak.
Nah, namun sekarang sudah berbeda. Emas itu sudah bisa dalam bentuk apa namanya digital. Jadi investasi digital. Itu sekarang sudah banyak. Malah sekarang itu pegadaian sudah mulai sekarang ya, pegadaian di Bambang juga sudah. Jadi kalau bapak-bapak mengatakan, ah, saya punya uang 100 juta, daripada saya simpan di rekening, tiap bulan dipotong biaya-biaya, ah, saya mau investasikan di emas. Boleh. Caranya, Anda ke bank. Ini loh Pak, saya punya uang 100 juta. Sekarang saya mau jadikan emas. Nah, dihitungkan, harga emas hari ini sekian. Bapak punya uang 100 juta, dikalikan, oh Bapak mendapatkan sekian kilo. Berarti yang saya simpan adalah emas, bukan uang. Bukan uang. Tapi simpanannya dalam bentuk emas. Nah, nanti mau ambil, oh boleh. Atau juga bisa, ah sekarang saya mau emas batangan Pak. Saya mau 5 batang, berarti 5 kilo. Sekarang, nah kalau saya bawa pulang ke rumah, wah saya bisa tidak tidur jaga dia. Caranya gimana? Saya simpan di bank. Di bank ada namanya safety box. Safety box inilah yang berlaku untuk menyimpan emas. Menyimpan emas di bank. Nanti kapan-kapan kita butuh, kita ambil. Cuma di situ ada biaya yang dikenakan untuk biaya penyimpanan supaya dia aman. Ya, makanya sekarang ya banyak orang mengatakan daripada pusing-pusing, mendingan saya beli emas digital. Jadi emas digital saya beli. Jadi sudah ada aplikasi. Nah ini seperti itu. Ya. Kemudian dari uji kepemilikan, kemudian potensi nih return dan tingkat risikonya. Sekali saya katakan, Anda bermain saham adalah high return, high risk. Ya. Artinya apa? Makin keuntungannya bisa naik cepat, bisa juga turun, tapi risikonya itu tadi tinggi. Jadi kalau kita bermain saham, itu tadi ya, risikonya tinggi. Tapi kalau Bapak, Ibu pandai membaca pasar, mengetahui pasar, kapan beli dan kapan jual, itu enak sekali. Bisa Anda mengatakan tiap hari. Jangan tiap hari. Tiap menit, tiap detik, kita bisa mendapatkan keuntungan. Tapi ingat, sekali saya katakan, bermain saham itu sama dengan mata uang koin. Sebelah dengan sebelah kan. Jadi kita mendapatkan bukan sebelahnya. Artinya apa? Kalau kita tidak untung, rugi. Itu. Itu dikatakan high return, high risk. Emas, tingkat risikonya dia rendah. Ya. Rendah risikonya. Kenapa? Karena emas ini ya, tiap tahun itu tidak pernah turun. Pasti naik dia. Pasti naik tiap tahun. Ya. Tiap tahun. Ya. Oke. Kemudian jangka waktunya. Sekali kita katakan tadi ya. Jangka waktu emas ya. Investasi emas ini. Ya. Ini. Saham. Mulai dari jangka pendek, menengah, jangka panjang. Oh, saya punya uang 1M. Saya mau investasi jangka panjang. Oke. Berarti Anda mendapatkan apa? Dividennya. 3 keuntungan yang dibagikan. Ah, saya mau dapatkan capital gain-nya. Selisih harga. Oh, saya bermain. Kalau kondisi sekarang ini kira-kira gimana sih bagusnya? Apakah saya beli saham apa yang bisa untungkan? Nah, kemudian kapan saya beli, kapan saya jual? Nah, itu yang kita pelajari. Ya. Kemarin saya sudah jelaskan. Bagaimana kondisi ekonomi? Ingat ya, ada 3 di sini yang kita lihat. Yang pertama adalah regional. Bagaimana Indonesia? Yang kedua adalah nasional. Secara skala nasional bagaimana? Mungkin kita mengatakan di lingkungan Asia bagaimana? Yang ketiga adalah skala internasional. 3 skala ini harus kita pelajari baik-baik. Makanya saya katakan ya, kalau ada pertanyaan mengatakan, apakah main saham itu judi? Saya mengatakan kalau Anda main tebak-tebak berarti itu judi. Tapi kalau Anda melakukan analisis yang kayak tadi ini, ya,
Analisis regional, nasional, dan internasional berarti bukan judi. Kenapa? Ada teorinya. Emas. Nah, ini jadi kita mengatakan, saya beli hari ini, jual sebentar sore, untung tidak? Oh, tidak. Kenapa? Karena dia adalah investasi jangka panjang yang risikonya kecil. Jadi emas cocok dibeli untuk investasi jangka panjang. Ya. Pokoknya Pak Jimmy punya uang 1 M. Ya. Nah, sekarang mau investasi. Apakah emas atau saham? Kira-kira Pak Jimmy pilih apa? Yang mana? Ya, Mendengar penjelasan kalau saya. kalau dari Ya, saya, kalau untuk investasi yang ini lebih cepat, berarti saya lebih memilih ke saham. saham. Oke. Nah, boleh. Anda mengatakan, Pak Jimmy, saya punya 1 M. Daripada tiap bulan dipotong di bank, biayanya, mendingan saya beli saham. Oke. Tapi kalau banyak, saya tidak mau pusing. Apakah dia mau naik harga atau turun harganya? Saya beli emas. Ini orang yang takut dengan risiko. Iya kan? Kalau Anda takut dengan risiko, ya simpan dengan emas. Kenapa? Karena sekali lagi saya katakan, harga emas tidak pernah turun. Malah dia naik. Tapi naiknya dia pelan-pelan naiknya. Saham? Ya. Anda hari ini beli, jual sore, bisa menguntungkan. Emas? Enggak. Anda beli hari ini, tunggu berapa bulan ke depan. Tunggu berapa tahun ke depan. Baru bisa menguntungkan. Nah, itu. Ya. Jadi ya sekali lagi, ya, inilah kelebihan dan kekurangan kita melakukan investasi antara emas dengan saham. Antara emas dengan saham. Jadi kita bisa melihat, wah kalau begitu saya mau investasi ini. Nah, alasannya apa? Ya, alasannya apa? Ya. Nah sekarang, ini tugas terakhir Bapak Ibu ya. Tugas terakhir. Ya. Coba Bapak analisa ya. Jika seandainya Bapak Ibu punya uang 1 miliar, 1 M, ini tugasnya ya. Jika seandainya saya punya uang 1 M, apakah saya akan menginvestasikan dalam bentuk saham atau emas? Ya. Apakah saya akan menginvestasikan dalam bentuk saham atau emas? Ya. Ya. Oh, Anda mengatakan tadi Pak Jimmy mengatakan, oh saya mau emas, apa saham? Nah, alasannya apa Pak? Kenapa? Apa Anda pilih saham? Apakah ke depan nanti akan menguntungkan? Atau Anda mengatakan, saya pilih emas. Apa alasannya? Kenapa Bapak Ibu mengatakan saya pilih emas? Ya. Itu ya. Jadi sekali lagi ya, dalam berinvestasi saham ini ya tidak mudah. Saya katakan tadi, ya, high return, high risk. Ya. Jadi ya risikonya keuntungannya besar, tapi risikonya juga besar. Mas tadi high returnnya, ya risikonya dia kecil, small risk. Jadi high return apa apa small return, small kecil. Keuntungannya kecil, tapi risikonya juga kecil. Ya. Jadi tidak pernah kita mengatakan saya beli emas hari ini, jual minggu depan untung besar. Oh tidak. Tidak. Saham Anda beli hari ini, jual sore bisa untung besar. Anda beli hari ini, jual 2 hari kemudian bisa rugi besar. Kenapa? Tergantung kita. Bagaimana kita bisa melihat, bagaimana kita bisa mengetahui, dan bagaimana kita bisa memprediksi harga yang akan datang. Dari mana? Ingat, saya sudah jelaskan ada dua.
Ada namanya teknikal dan ada fundamental. Teknikal itu yang mana? Bagaimana kita melihat pergerakan harga saham. Kemudian apa yang pengaruhinya? Bagaimana kondisinya? Bagaimana kondisinya? Fundamental ada dua. Apa itu? Ada namanya makroekonomi, itu yang pertama. Yang kedua adalah fundamental perusahaan. Makroekonomi itu apa? Pendapatan per kapita, nilai tukar, kurs, ya. Kemudian inflasi. Kalau fundamental perusahaan apa? Ya, bagaimana perusahaan itu berkolaborasi? Bagaimana pendapatannya? Bagaimana labanya? Ya. Bagaimana regulasinya, inovasinya, dan sebagainya. Bagaimana informasi yang didapatkan itu. Ya. Jadi inilah yang mempengaruhi saham. Ya, tadi sudah saya bandingkan tadi. Oh, apakah saya mau berinvestasi saham atau emas? Silakan Bapak lihat. Ya, kalau Anda mengatakan, aduh, saya tidak mau pusing. Saya punya 1 M, saya tidak mau pusing. Mendingan beli emas. Sekarang beli emas lagi. Apakah saya beli emas dalam bentuk batangan ataukah dalam bentuk apa tadi digital? Daripada saya beli emas batangan, nanti ada yang curi, kan ribut. Ya, kan ribut kan kalau ada yang curi. Kalau emas digital bisa nggak dicuri? Ya nggak bisa. Kenapa? Karena dia catatannya adalah di aplikasi. Ya, di aplikasi. Ya. Nah, inilah yang saya berikan materi ya. Silakan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu untuk melihat kira-kira bagaimana kondisi. Jadi sekali lagi ya, Pak Jimmy ya, sekali lagi saya sampaikan ya. Marilah ya. Sekali lagi ingat ada 3 P dalam bermain saham. Itu apa? Paham, punya, Pantau. pantau. Nah, ini 3P. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya berikan hari ini, mulai perkuliahan pertama sampai terakhir adalah pemahaman. Pemahaman. Jangan Bapak Ibu bermain saham kalau Anda tidak paham. Jangan, saya larang. Kenapa? Potensi kerugian akan selalu ada. Itu. Jangan. Beda dengan emas. Bapak Ibu, Pak, saya mau beli emas. Silahkan. Apakah perlu ada belajar dulu? Tidak perlu. Tidak perlu belajar dulu. Teorinya sedikit sekali. Beda dengan saham, Pak. Saham teorinya banyak. Nah, itu harus kita pahami dulu. Setelah Bapak Ibu paham, baru punya. Baru Anda beli. Caranya beli bagaimana? Anda punya akun. Akun saham. Dari mana? Dari Bursa Efek Indonesia. Jangan pernah dari tempat lain. Harus cari sekuritas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tiba-tiba nanti Anda datang ke Wamena, wah, kemarin Pak Sakaria jaringan kita main saham. Tiba-tiba Anda cawarkan, Pak, ini Pak ada aplikasinya. Saya minta tolong jangan, Pak. Jangan. Kalau perlu tanya saya dulu, Pak Sakaria, saya mau main saham ini. Sekarang ada aplikasi nih. Dari mana? Sekuritasnya. Ini nih. Oke, kita cek dulu baik. Kalau tidak jelas, jangan, Pak. Kenapa? Jangan sampai nanti ada rugi. Ya. Itu ya. Sekali lagi, yang pertama adalah paham. Yang kedua adalah punya. Untuk punya ini, jangan langsung. Ya. Wah, Pak Jimmy, saya lihat ini sudah paham sekali nih. Ya. Saya mau beli saham. Nah, tunggu dulu, Pak. Ya. Kalau bisa, Bapak ke Bursa Efek Indonesia. Di Wamena belum ada. Mungkin dalam waktu dekat akan dibuka. Nah, kalau Anda bisa datang ke Jayapura, tepatnya di Polimak, Anda ke sana. Sampai di sana bilang saja, Pak, saya mahasiswanya Pak Sakaria, saya mau buka akun, mau bermain saham. Sudah. Dibukakan akun, sudah. Bisa Anda belajar di situ sedikit, cara menggunakan akun ini bagaimana. Kapan bisa beli, kapan bisa jual, apa-apa yang kita lihat. Sudah itu, Anda beli. Setelah beli, diapakan? Dipantau. Apa yang dipantau? Pergerakannya. Dia naik. Kenapa? Dia turun kenapa? Saya katakan tadi,
perhatikan kondisi perekonomian secara regional, nasional, regional, dan internasional. Jadi 3 ya, nasional, regional, dan internasional. Regional, nasional itu bagaimana? Se-Indonesia. Regional bagaimana? Bisa Anda menggunakan regional secara apa? ASEAN atau Asia, internasional, mendunia. Bagaimana dampak sekarang adanya ketegangan antara Amerika, Israel, dan Iran? Itu internasional. Itu internasional. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi ya, saya mengharapkan mata kuliah manajemen investasi ini ya, sekali lagi yang saya utamakan bukan nilainya. Gampang bagi saya. Nilainya sepanjang Anda sudah ikut kuliah, ya, hari ini ada 3 ikut kuliah, ya. Kemudian tugas itu saya pastikan nilainya A. Saya pastikan itu. Tapi bukan itu yang utama. Yang saya inginnya adalah ada namanya sustainability. Ada keberlanjutan. Saya ingin ketemu Bapak Ibu di sini hanya bukan sekarang saja, tapi ke depan. Ke depan. Saya ke Wamena, tahu, ada Pak Sakaria datang. Datang ke saya. Pak, saya mau konsultasi, Pak. Kan sudah lulus, sudah magister. Bukan itu, Pak. Saya mengkonsultasi tentang saham. Wah, itu baru saja jempol, Pak. Itu ada namanya sustainability. Ya. Sekarang Anda, Pak, mahasiswa. Sudah selesai, selalu kontak saya dari Wamena. Saya lupa lagi siapa namanya ya. Selalu kontak saya, Pak, saya sudah main saham, Pak. Saya beli sahamnya ini. Kemarin saya untung sekian. Kemarin saya rugi sekian. Wah, bagus. Tinggal Anda pelajari. Kenapa saya bisa untung, kenapa saya bisa rugi. Nah, dalam bermain saham ini, utamakan adalah pengalaman. Pengalaman. Bukan teori, Pak, tapi pengalaman yang utamakan. Bukan teori. Tapi sekali lagi, tidak bisa ada pengalaman tanpa teori. Tidak bisa. Jadi harus kita belajar teorinya dulu, baru kita melakukan action. Nah, disitulah memberikan pengalaman. Tapi sekali lagi, pengalaman bisa mengalahkan teori. Karena ada pengalaman-pengalaman yang kita lakukan, tidak ada di teori. Ini, ya. Gimana Bapak Ibu? Bisa? Ya. Kira-kira bisa? Ya, saya Siap. tahu Bapak Ibu sudah lelah ya, mulai dari pagi kuliah, apalagi hari Minggu ya. Sekarang jadi tugasnya ini ya, sudah tugas terakhir ya. Tugas kelima, ya. Nah, saham dengan emas. Perbandingan saham dan emas. Ya, tinggal nanti Bapak Ibu melihat apakah di mana perbandingan saham dan emas. Kira-kira saya pilih emas, alasannya apa? Pilih saham, alasannya apa? Tadi sudah saya kasih teorinya. Oke, saya absen dulu. Agustinus ada? Agustinus? Ada? Oke. Kemudian Alfonsius? Alfonsius ada? Niat Murid? Izin Pak, Niat Murid? izin Meli Pak. Lakobal? Eris Wenda? Nova? Kemudian Yakmi Wikwi ada ya. Ada Pak, ada. Kemudian Yepri? Ada Pak. Ada ya. Ada. Oke, berarti hari ini hanya 3 orang yang hadir ya. 3 orang yang hadir ya. Ini tugasnya sudah berapa ya? Yemi Izin, Wikwe Pak. ini tugasnya sudah lengkap ya. Kemudian Yepri Oh Wenda iya. juga sudah. Nah, ya. Sudah. Nah,
Sekarang saya minta ya, tugas ini dikumpulkan sebelum ujian ya. Saya tunggu. Lebih cepat lebih bagus. Ya. Lebih cepat lebih bagus, Siap, saya Bapak. tunggu ya supaya nanti saya tinggal menginput nilainya. Ya. Kemudian nanti kalau ada yang tertarik ya, ada yang tertarik untuk menulis tesis tentang saham, silakan hubungi saya. Kita bisa diskusi. Ya. Pak Jemi, tertarik Pak Jemi? Siap, siap, Pak. Lagi sedang berpikir judul. Ya, tertarik nanti bisa hubungi saya. Ya, silakan. Siap. Terima Kira-kira kasih, Pak. apa? Silakan. Izin, Mari. izin, Pak. Kami siap membantu. Ya, nanti Baik. untuk kalau untuk tesis itu yang pertama Anda lakukan adalah cari dulu jurnal sebanyak mungkin Bapak Ibu. Cari jurnal dulu. Cari jurnal, kemudian pahami itu jurnal. Makanya saya katakan tadi ada review jurnal kan? Ya, pahami dulu jurnal itu. Kalau sudah dipahami, ya Anda melakukan. Wah, saya cocoknya di sini nih. Saya pelajari ini, saya perdalam ini, silahkan. Silahkan. Kami akan bantu. Kami akan bantu. Dan saya termasuk salah satu dosen pembimbing. Termasuk satu dosen pembimbing. Ya. Jadi kalau Bapak mau nanti, boleh kita diskusi. Ya, silakan. Ya, silakan. Saya mungkin kemarin saya ketemu Pak Direktur Pasca, ya saya mungkin bulan-bulan depan saya akan ke Wamena, ya. Sekalian membimbing dan menguji. Ya. Kelompoknya ada yang mau diskusi tentang investasi, dengan senang hati, Pak. Silakan. Atau umpamanya Bapak Ibu ke Jayapura, boleh kontak saya. Pak Zakaria, saya di Jayapura, Pak. Boleh nggak kita ketemu? Boleh. Mau di mana ketemunya? Silakan. Ya. Silakan. Jadi itulah yang saya sampaikan hari ini ya. Sampaikan hari ini ya. Jadi sekali lagi pertemuan kita sudah selesai. Ya, saya tinggal tunggu menunggu tugasnya, baru saya input nilainya. Ya. Oke. Pak izin, Jadi ada pertanyaan silakan. ada mau tanya soal tadi minta ulang Pak. Kami Ya, dari kelas. ya gimana? Silakan. Kami minta izin soal apa tugas tadi minta ulang Pak. Oh, tuh soal tugas tadi. Jadi gini, jika seandainya ya, Anda punya uang 1 miliar. Anda punya 1 miliar. Apakah Anda mau melakukan investasi emas atau saham? Jadi Anda pilih yang mana? Oh, emas. Alasannya apa? Saham. Alasannya apa? Nah, itu. Ya. Jadi saya sudah perhatikan tadi, di mana perbandingan antara emas dengan saham. Ya. Dan sekali lagi saya sampaikan juga, kalau saham, high return, high risk. Kalau emas, ya middle return, keuntungannya dia sedang-sedang saja, tapi risknya kecil, risikonya kecil. Ya, itu dia. Kecuali dia sifatnya adalah, jadi kalau saham itu sifatnya boleh mengatakan short time, middle time, long time. Tapi kalau emas, harus dia sifatnya adalah long time, jangka panjang. Kalau saham, jangka pendek boleh, menengah boleh, jangka panjang boleh. Tergantung kita di mana. Oh, saya mau bermain saham ini untuk apa? Capital gain, ataukah dividen? Ataukah dua-duanya? Oh, saya mau dua-duanya, Pak. Oke, silahkan. Kalau mau dua-duanya, Anda beli saham, pantau. Pantau terus. Kemudian jualnya, jual pelan-pelan. Ya. Ya, ada caranya menjual. Pokoknya tadi, saya punya modal berapa? Saya punya modal 10 juta. Harga saham ini naik. Apakah saya jual semua saya punya saham? Ah, lihat potensinya dulu. Apakah dia akan naik lagi? Oh, naik lagi. Ah, untuk menutup kerugian, kita jual berapa nilai pokok kita? Oh, 10 juta. Nah, jual 10 juta. Sudah dapat pokok kan? Yang sisanya adalah keuntungan kita. Berapa pun kita jualkan, tidak ada masalah. Kenapa? Karena itu adalah keuntungan. Modal kita sudah kembali tadi. Nah, itu. Jadi, di situ kita bisa mengatakan bahwa kalau saya mau main dua-duanya capital gain dengan dividen, ya terserah. Apakah saya mau jual cepat atau kalau saya mau simpan? Nah, itu analisa kita. Tergantung bagaimana kita menganalisis kondisi
pasar, kondisi perekonomian. Nah, itu ya. Oke. Ada yang bertanyakan, silakan. Ada? Ya, Pak. silakan. Ya, harga dekat di mic. Izin Pak, saya Ya. atas nama Agustinus Mabel nanti dari beberapa tugas yang Bapak kasih, saya saat ini HP saya lagi rusak sehingga nanti saya akan nyusul Pak. Oh, siap, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Terima kasih Pak. Tidak ada masalah. Ya, siap, tidak ada masalah. Kalau saya itu tidak ada masalah. Silakan. Ya. Yang Ya, penting saya Pak. minta sebelum ujian ya, sebelum ujian tugas sudah masuk semua. Baik Pak, Kita terima masih kasih. kuliah 1 bulan lebih. Ya, nanti bisa gunakan laptopnya temannya. Ya, bisa silakan. Ya, silakan. Terima kasih Oke, Pak. ya. Ada lagi, silakan. Ada lagi? Kalau tidak ada, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Saya mohon maaf dalam mata kuliah ini mungkin banyak hal-hal karena kita hanya online. Ya, mungkin Bapak mau ingin bertanya yang lebih, silakan kapan saja, saya siap. Ya. Kemudian eh, kita tidak tatap muka, ya, walaupun semester 1 kita sudah ketemu ya. Semester 2 ini hanya ketemu di udara saja, ya, hanya kedengaran suara, muka ya, tapi tidak ada interaksi secara langsung. Ya, jadi sekali lagi saya mohon maaf, ya, apalagi kita harus kuliah di hari Minggu ini, mungkin ada yang mau ke gereja dan sebagainya ya ibadah, ya terpaksa harus kuliah, saya mohon maaf ya. Jadi hari ini saya tidak terlalu panjang lebar ya. Jadi kebetulan saya ada kegiatan sebentar. Ya, saya terima kasih. Ya, sekali lagi saya minta sampaikan kepada Anda bertiga bahwa bukan kelulusan yang saya utamakan, bukan. Gampang bagi saya. Bukan kelulusan. Tapi yang utama adalah bagaimana keberlanjutannya mata kuliah ini. Itu yang utama. Ya. Sekali lagi saya ingat tadi ada 3P ya. Paham, punya, pantau. Itu. Lakukan itu, Pak. Ya. Kalau sudah Bapak paham, cepat punya. Kalau sudah punya, tolong dipantau. Tolong dipantau. Oke? Ya, usahakan ya. Sekali lagi saya sampaikan juga bahwa kalau kita umur 45 ke bawah, itu kita yang bekerja untuk uang. Kita mencari uang, Pak. Paksakan diri kita. Tapi begitu umur 45 ke atas, biarkan uang yang bekerja untuk kita. Jadi kita tinggal menikmati, Pak. Tidak usah capek-capek lagi. Kenapa? Uang yang bekerja untuk kita, Pak. Dalam bentuk apa? Tadi saham. Ya. Apa kita butuh jual? Ya. Oke, makasih. Iya, salam. Wah, Halo, terima wah, kasih wah. Pak Sekaria. Ya, Sampai jumpa ya. kasih ya. Ya, oke. Saya izin lihat ya. Oke.